Kemudian, sejarah dan latar belakang. Munculnya ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran fokus pada dua hal, yaitu kajian yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kajian tafsir Al-Quran, dan kajian yang berkenan dengan materi-materi seputar Al-Quran. Tetapi lingkupnya di luar materi dalam Al-Quran, seperti kajian tentang asbab an-nuzul. Sejarah perkembangan ulumul Quran tidak terlepas waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali, sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun, menurut beberapa ahli, bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu al-Mazhubin. Beliau wafat pada tahun 309 Hijriah. Dan perkembangan ulumul Quran. Pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusias para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Itu dibagi menjadi 3. Rasulullah menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Kemudian antusias sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Terakhir, larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan ulumul Quran yang kedua ada pada masa Khalifah. Pada masa Khalifah, tahap perkembangan dari ulumul Quran ini berkembang pesat. Di antara kebijakan-kebijakannya, yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar, kebijakan yang terjadi ialah pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dengan melakukan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun berhasil untuk dilaksanakan. Mushaf itu disebut dengan mushaf imam, yang dimana salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan dengan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman. Dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. Yang ketiga, yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Duali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan dari ilmu i'robil Quran. Yang selanjutnya ada ulumul Quran pada masa sahabat dan para tabi'in. Yang pertama, peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami
dan karena adanya perbedaan lama atau tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Nah, di antara tokoh-tokoh yang terkenal itu ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Yang poin keduanya, peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Nah, mengenai para tabi'in ini, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat. Di samping mereka sendiri yang bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Nah, yang terkenal di antara mereka, yang pertama itu ada murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal, ada Sa'id bin Zubair, Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atta bin Abu Rabah. Yang kedua, ada murid dari Ubay bin Ka'ab di Madinah, yaitu ada Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang ketiga, ada Abdullah bin Mas'ud di Irak. Yang terkenal ada Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'ama as-Sadusi. Perkembangan ulumul Quran yang keempat itu ada ulumul Quran pada masa pembukuan atau tadwin. Nah, pada masa ini terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat hadis, sahabat, dan juga para tabi'in. Nah, hal ini terjadi pada abad kedua Hijriyah yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam dan juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal ada Yazid bin Harun As-Sulami, Syu'bah bin Hajjaj, Waki bin Jarrah, dan Sufyan bin Uyainah. Yang kedua, ada pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Nah, menyusun tafsir Quran yang lebih sempurna ini berdasarkan dari susunan ayat. Dan yang terkenal tokohnya itu ada Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga, yaitu munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Di samping ilmu tafsir, muncul pula karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Quran. Dan hal ini sangat diperlukan oleh seorang mufasir. Nah, ini juga dibagi menjadi tiga tahapan waktu. Yang pertama itu pada abad ketiga Hijriyah, yaitu ada Ali bin Al-Madini dengan karangannya mengenai Asbabun Nuzul. Terus pada abad keempat Hijriyah ada Muhammad bin Khalaf bin Marzaban yang menyusun tentang Al-Hawi fa Ulumil Quran. Dan tahapan ketiga yaitu pada abad kelima dan setelahnya itu ada Abu Bakar Al-Baqalani yang menyusun tentang I'zazul Quran. Nah, poin yang keempat yaitu ada mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Nah, pada masa sebelumnya, ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasannya ditulis secara khusus dan juga terserak gitu, masing-masing dengan judul kitab tersendiri. Nah, karena itulah akhirnya terjadi pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan khusus dan juga lengkap gitu. Nah, tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Ali bin Ibrahim Sa'id yang dikenal dengan Al-Hufi, dianggap sebagai orang pertama yang membukukan ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. Terus ada Ibnul Jauzi, yaitu mengikutinya dengan menulis sebuah kitab berjudul Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Terus yang ketiga ada Badruddin Az-Zarkashi menulis sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan fi Ulumil Quran
Yang keempat, ada Jalaluddin Al-Balkini yang memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitabnya. Dan yang kelima, ada Jalaluddin As-Suyuti yang kemudian menyusun sebuah kitab yang terkenal, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Oke, selanjutnya yang kelima, Ulumul Quran masa modern atau kontemporer. Yang pertama itu kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran. Nah, itu di antara kitab-kitabnya itu yang pertama ada kitab Jazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Yang kedua ada kitab At-Taswirul Fani fil Quran dan Masyahidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Qutb. Yang ketiga ada Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maragi yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhibbuddin Al-Khatib. Yang keempat ada Masalatul Tarjamatil Quran Mustafa Sabri. Yang kelima ada An-Naba'ul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Daras. Dan yang terakhir ada Muqaddimah Tafsir Mahasilu Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Yang kedua ada kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis. Nah, di antara kitabnya itu ada Syekh Thohir Al-Jazairi menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Yang kedua ada Syekh Muhammad Ali Salamah menulis pula Manhajul Furqan fi Ulumil Quran yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir dengan spesialisasi dakwah dan bimbingan masyarakat dan diikuti oleh muridnya. Yang ketiga ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani yang menyusun Manahilul I'rafan fi Ulumil Quran. Yang keempat ada Syekh Ahmad Ali menulis Muzakkirat Ulumil Quran yang disampaikan kepada mahasiswanya di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan bimbingan masyarakat. Yang terakhir ada kitab Mahadisu fi Ulumil Quran oleh Dr. Subhi As-Shalih. Nah, yang terakhir itu ada objek pembahasan ulumul Quran. Yang pertama, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Nah, ini meliputi sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Nah, yang kedua ada pengetahuan tentang Al-Quran, itu meliputi makna Al-Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu turunnya Al-Quran, ayat Mekah dan Madinah, asbabun nuzul. Dan yang ketiga ada metodologi penafsiran Al-Quran. Nah, ini meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufasir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, am dan khos, nasih wa mansukh. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah telah selesai pemaparan pada siang hari ini. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada teman-teman semua sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, sudah ada dua penanya. Satu lagi yang ingin bertanya, teman-teman. Oke. Karena sudah ada 3 penanya kepada Ukhti Nabila Lapasau, fayatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Radifa atas kesempatannya. Ada Nabila Lapasau dari kelompok 9, izin bertanya. Di slide terakhir itu bagian objek
pembahasan ulumul Quran kan ada metodologi penafsiran Al-Quran. Itu ada berapa ya metodologi penafsiran Al-Quran dan boleh disebutin apa aja? Syukron. Al-afu. Oke, terima kasih Nabila Lapasau atas pertanyaannya. Oke. Selanjutnya untuk Akhi Fatur Ramadan. Falyatafaddal akhi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan pembahasan kita ini mengenai ulumul Quran ya. Ingin bertanya, apakah ulumul Quran dengan tafsir Quran itu suatu hal yang sama atau berbeda gitu? Kalau berbeda itu apa perbedaan dari ulumul Quran dan tafsir Al-Quran, dan apakah ada keterkaitan antara ulumul Quran dengan tafsir Al-Quran? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Mohon diulang sekali lagi, Akhi, maaf. Oke, baik. Izin bertanya ya. Kan pembahasan kita mengenai ulumul Quran ya. Ingin bertanya, apakah ulumul Quran dengan tafsir Al-Quran itu suatu hal yang sama ataukah suatu hal yang berbeda gitu? Dan jika itu berbeda, apa gitu perbedaannya? Dan apakah ada keterkaitan antara ulumul Quran dengan tafsir Quran? Mungkin itu saja pertanyaannya. Apakah jelas? Baik, Saudara Fatur. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lanjut ke penanya terakhir. Akhi Haidar Hamdi. Dipersilahkan. Tadi pas akhir sebutkan ya nasi dan mansuk kalau nggak salah. Itu maksudnya apa artinya dari nasi dan mansuk itu? Akhir tadi. Mohon maaf, Akhi gimana? Pada bagian akhir? Sebutkan tadi nasi dan mansuk ya, benar? Oke, baik. Nanti ditampung dulu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Akhi Haidar atas pertanyaannya. Mohon izin untuk kelompok kami berdiskusi dahulu atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Kelompok kita berdiskusi. Oke, pertanyaan Nabila Lapasau yang akan dijawab oleh Saudari Heti. Falyatafaddal mashkuro. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaan Nabila yaitu ada berapa metodologi penafsiran Al-Quran, boleh disebutin nggak apa saja gitu. Jadi jawabannya, metodologi penafsiran Al-Quran itu dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan. Nah, itu ada yang pertama, ada tafsir bil maksur, yaitu metode ini mengacu pada penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pendapat-pendapat para sahabatnya. Nah, yang kedua itu ada tafsir bil ar-ra'i. Metode ini menggunakan pendekatan analisis rasional dan pemikiran kritis dalam penafsiran Al-Quran tanpa hanya mengandalkan hadis-hadis. Nah, yang ketiga itu ada tafsir at-tafsir. Metode ini memeriksa berbagai tafsir yang telah ada sebelumnya dan mencoba memahami makna Al-Quran dengan merujuk pada berbagai sumber tafsir yang ada.
Nah, yang keempat itu tafsir al-Maudu'i, yaitu metode ini mencoba menghubungkan pesan-pesan Al-Quran dengan isu-isu kontemporer atau masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima ada tafsir al-Bihuruf, yaitu metode ini memperhatikan unsur-unsur linguistik dalam teks Al-Quran seperti bentuk kata, struktur kalimat, dan makna kata-kata secara detail. Yang keenam ada tafsir al-Qira'at, yaitu berkaitan dengan variasi bacaan atau qiraat Al-Quran. Yang ketujuh ada tafsir al-Dirayah, yaitu metode ini pendekatan ilmiah yang mencakup penelitian dalam bidang-bidang ilmu sosial, sejarah, dan kontekstual untuk memahami makna Al-Quran. Apakah sudah jelas, Nabila? Sudah, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih pada Eti yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Lapasau. Oke, selanjutnya insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haidar. Ya, saudara Haidar bertanya tentang nasikh wa mansukh itu apa artinya? Kan? Mana kata nasih secara istilah yang dijelaskan oleh ahli fikih, yaitu bahwa nasih adalah rofu asy'ari hukman syar'iyan bidalilin syar'iyyin mutarokin anhu, yang berarti pengangkatan atau penghapusan oleh asy'ari itu Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syara' yang lampau dengan dalil syara' yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara' adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Sama halnya dengan nasih, kata mansukh juga memiliki pengertian secara etimologi dan juga terminologi. Maka secara etimologi, mansukh artinya suatu hal yang diganti. Sedang secara istilah atau terminologi, mansukh diartikan sebagai hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Oke, bagaimana saudara Haidar? Oke, terima kasih. Terima kasih pada Ki Haidar atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh saudari Rida. Ya, terima kasih Radifa. Izin menjawab pertanyaan dari Fatur yang bertanya tentang apakah ulumul Quran sama dengan tafsir Quran. Nah, menurut Musaid bin Sulaiman bin Nusair At-Tayyar dalam kitabnya Al-Muharrar fi Ulum Al-Quran, saat mengulas tentang perbedaan antara ulumul Quran dan tafsir, menurut beliau, kedua istilah ini mengandung kecenderungan yang berbeda, di mana perbedaannya itu dapat dilihat dari hal yang paling mendasar, yaitu dari sandarannya. Pada ulumul Quran menyandarkan kata ulum pada Al-Quran, sedangkan pada tafsir, kata yang dijadikan sebagai sandaran adalah at-tafsir. Nah, jadi dari hal tersebut, Al-Quran dan juga tafsir adalah dua hal yang tidak sama, meskipun memang antara Al-Quran dan tafsir itu sangat berkaitan. Nah, jadi kesimpulannya ilmu tafsir itu merupakan ilmu usul tafsir merupakan bagian dari ilmu tafsir, dan ilmu tafsir itu merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Apakah dapat dipahami, Fatur? Oke, berarti ilmu tafsir Quran itu termasuk dari bagian dari ulumul Quran ya? Itu Iya.
Oke, terima Iya, kasih. seperti itu. Sudah terjawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman kita semua. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan dirinya untuk bertanya pada materi kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak mengenakan di teman-teman semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelompok 1 dalam menyampaikan pemaparan sangat bagus dan di dalam menjawab pertanyaan juga sangat baik. Cuma yang jadi masalah ini presentasinya nih, PowerPoint-nya nih. PowerPoint-nya coba dibuka lagi, coba. PowerPoint-nya dibuka lagi. Dari yang pertama. Dari pertama. Ya, terus kedua. Terus. Iya, coba mana itu A arti ulumul Quran, mana ininya penjelasannya. Terus udah segitu doang. Kayak irit amat arti ulumul Quran cuma berapa ini gitu. Padahal kan harus kamu jelaskan dulu apa itu ulumul Quran gitu. Bisa panjang kan? Bukan cuma begitu aja. Ulumul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum itu artinya berkaitan dengan pengetahuan. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk kebahagiaan manusia. Ya. Kemudian Al-Quran dan ulum dan Al-Quran dijadikan satu sebagai kajian-kajian yang berbicara tentang Al-Quran, ya, memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sebab proses penurunannya, urutannya, penulisannya, kodifikasiannya, cara membacanya, penafsirannya, gitu. Jadi jangan pelit, gitu. Ya, ini pelit amatnya, ininya apa namanya, PowerPoint-nya. Power itu kan kuat ya artinya ya. Power itu artinya kuat. Poin itu artinya poin, pokok masalah gitu. Jadi ada pokok-pokok masalah yang kuat yang kamu sampaikan sehingga mudah diingat oleh si pembaca, si penikmat PowerPoint tersebut. Jadi dia harus mencakup semua. Gitu. Ya jangan cuma copy paste doang dari semua materi, copy paste semua ke PowerPoint, jadi panjang banget gitu. Ya enggak. Gitu. Terus di ini ke bawah, set coba diturunin. Ayo, bro.
Terusin, ke bawahin. Dah. Iya. Recording in progress. Di laptop saya mati. Iya. Jadi hendaknya ketika kamu membuat PowerPoint, halo, 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 Yes, Ustaz. terdengar. Dengar. Iya. Mohon maaf di laptop saya mati tiba-tiba nih. Waduh, apa ya? Padahal ini masih ada nih. Iya, jadi ketika kamu membuat PowerPoint itu adalah yang mempunyai power gitu ya, poin-poin yang mempunyai power gitu. Sehingga nanti bisa kamu jabarkan PowerPoint itu dalam bentuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Tadi kamu ini merincikannya bagus gitu, cuman di dalam PowerPoint itu tidak ada yang power, coba judul-judulnya saja gitu. Ya, seperti ini nih, perkembangan ulumul Quran. Kan bisa kamu tulis pengembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah dulu dong. Rasulullah. Kemudian pada masa Khalifah Umar, Khalifah gitu ya. Ditulis ke di sini, Neng. Coba, Neng, ke atas sini. Ini ujuk-ujuk langsung pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah ya. Dia pada masa Rasulullah ya. Pengembangan ulumul Quran pada bahasa Rasulullah ya. Kemudian kedua tadi ke atasin lagi. Pengembangan ulumul Quran pada bahasa Khalifah. Kan Khalifah ada 4 ya. Terus Neng. Poin lagi pengembangan ulumul Quran pada bahasa sahabat dan tabi'in. Oh ya, bagus. Terus Neng. Ulumul Quran pada masa pembukuan bahasa tadwin ya. Oke, power juga dia pada powernya ya. Terus. Kontemporer ya. Tadi banyak sekali apa yang kamu sampaikan nih. Kenapa nggak ditulis juga? Itu penting dari itu. Terus coba terus. Ini seperti ini nih. Cuman judul-judulnya saja, tapi materinya tidak ada. Tapi materinya kamu jabarkan tadi dalam bentuk narasi verbal. Dalam bentuk narasi verbal kamu sampaikan, bagus itu. Kenapa tidak ditulis di sini? Ya, sejarah perkembangan Al-Quran begini. Pengetahuan tentang Al-Quran begini, metode penafsiran Al-Quran. Itu tadi sampai disebut dengan tafsir maudhu'i, tafsir ayah bin asbabin nuzul, itu bagus sekali. Kenapa nggak disebutin di sini, nggak ditulis? Jadi mohon dalam pembuatan PowerPoint ini hal-hal pentingnya harus disampaikan. Jangan cuma seperti ini nih yang D ini, ya dilengkapi yang D ini. Boleh tadi kayaknya bagus tuh di atas tuh yang Quran pada bahasa Rasul, Quran pada bahasa ini gitu.
dibahas. Terus juga yang pertama itu perlu disempurnakan lagi. Ya, kan ulumul Quran ya itu adalah merupakan jumlah idofah ya, jumlah idofiyah yang terdiri dari kalimat ulum dan Al-Quran ya. Ilmu ulum adalah jamak dari ilm ya. Lawan dari al-jahal, lawan dari kebodohan gitu ya. Dia disebut dengan ilmu adalah sekumpulan masalah-masalah yang berada di dalam satu disiplin tertentu. Ada dikatakan ilmu nahwi, ilmu sorfi, ilmu tibbi gitu ya, ilmu kimia. Lalu dijamakkan ulum ya, ulum. Dia disebut kajian-kajian dalam satu topik tertentu. Seperti ulumul arabiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Di situ ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ya. Ada ilmu tarbiyah lil lughatil arabiyyah, ilmu maharat lil lughatil arabiyyah, itu masuknya di dalam ulum al arabiyyah. Lalu nanti ada ulum at-tabi'iyah. Ulum at-tabi'iyah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fisika kimia, ya kan? Ada ilmu fisika, kimia, biotani, zoologi ya. Itu masuknya dalam ilmu at-tabi'iyah. Nah, kemudian kalau ulum yang di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ilmu penafsirannya, asbab nuzulnya, nasikh mansukhnya, cara bacaannya, semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi diidofahkan dengan Quran itu untuk membatasi ilmu itu hanya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi nanti menjadi jelas tasawurnya ya. Jadi tergambar kepada teman-teman. Bagus juga di situ juga di dalam pas ulumul Quran kamu bahas tentang perbedaan antara mushaf dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa itu perbedaannya gitu ya. Jadi masuk di dalamnya. Perkembangannya itu bagus dari itu. Perkembangannya fi ahdi Rasul ya. Ketika Jibril turun ya di Gua Hiro ya membawa surah Al-Alaq. Lalu Nabi pergi kepada istrinya ya. Dia berceritakan tentang apa yang beliau dapatkan di Gua Hiro dari malaikat Jibril. Lalu fi ahdi sahabah ya. Kalau kita lihat di zaman sahabat, maka mereka belajar Al-Quran secara langsung kepada Nabi. Ya. Di zaman itu belum ada pengkodifikasian Al-Quran. Karena kebanyakan di antara mereka adalah orang yang tidak kenal baca dan tulis. Lalu tidak ada peralatan alat tulis pada saat itu belum ada. Ya. Juga Nabi pada saat itu juga belum memerintahkan mereka untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Ya. Akhirnya coba di dalam hafalan-hafalan saja. Lalu kemudian di zaman tabi'in mulailah ketika
Islam menyebar di mana-mana, ya. Kemudian para sahabat ya mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in dan para yang lainnya, maka mulailah kemudian dimulai perkembangan Al-Quran di zaman tabi'in. Di antaranya adalah yaitu Madrasah Ibnu Abbas, ya. Ada sebuah komunitas, ya, komunitas disebut dengan Madrasah Ibnu Abbas, ya, di Makkah Al-Mukarramah, ya. Di situ ada Sa'id bin Zubair, ya, ada Mujahid bin Jabr, ya, Ikrimah, Tawus, Ata, gitu. Lalu Ubay bin Ka'ab, ya, penulis wahyu pertama ini, ya, dia juga mengajarkan kepada Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab, gitu. Lalu Abdullah bin Mas'ud, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya Alqamah bin Qais, Masruq bin Ajda', Qatadah bin Nu'amah, Umar bin Syarhabil, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Mereka belajar semua. Lalu nanti mulailah dibukukan. Mulainya dibukukan pada zaman Umar, ya. Zaman Umar, lalu zaman Utsman. Ya, jadi diharapkan makalah yang kamu buat itu bisa memberikan informasi kepada teman-teman, ya, kepada teman-teman, pengetahuan-pengetahuan yang bisa, ya, menjadikan pemahaman teman-teman kita ini ada signifikansi pertambahan pengetahuan tentang Al-Qur'anul Karim. Presentasinya bagus, saya salut juga presentasi tadi. Cuman tidak tercover di dalam PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint-nya dibuat juga nih, ya. PowerPoint-nya dibuat juga sehingga bisa mewakili apa yang diterima oleh teman-teman kamu. Ya, silakan buka diskusi termin kedua. Catmiko. Suara saya tadi terdengar tidak? Terdengar, ya? Iya, Ustaz. Yang lain terdengar tidak? Terdengar, Ustaz. Terdengar, ya? Iya. Saya minta perbaikan ininya nih, perbaikan PowerPoint-nya. Ya, boleh kamu kirim dalam bentuk makalah atau dalam bentuk PowerPoint. Ya, yang komprehensif, yang bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman kamu. Nanti kamu kirim. Mesti dibuat grup nih, grup Al-Qur'an gitu. Bikin ya grup, ya. Sabrina Lapasau. Nah, Ustaz. Ya. Saya masuk situ, ya, ajak, ya. Ya, Ustaz. PJ Sabrina kan? Nabila, Ustaz. Nabila. Mana sih orangnya, mana? Gelap, Ustaz, gak kelihatan. Oh, ini Nabila Lapasau. Oh, iya. Kamu pakai masker sih itu. Iya. Ini saya belum pernah masuk kelas ini, kelas kamu, ya? Belum, ya? Masya Allah. Ya, silahkan berikan kesimpulan kalau gitu. Satmiko, berikan kesimpulan. Siapa tadi ininya?
pematerinya 3 orang, tolong diberikan kesimpulan. Siapa tadi? Eti, Radit, Rida. Tolong berikan kesimpulan dari kajian kita hari ini. Radit, Rida, Eti. Jadi ulumul Quran apa? Radit, Eti, Pasha, Nah, Ustaz, ayo. kesimpulannya ya Ustaz ya. Iya. Kesimpulan pada materi ulumul Quran itu pengertian ulumul Quran dengan ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, terus di sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasikh wal mansuk, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan terus objek permasalahan ulumul Quran itu dari sejarah dan perkembangan ulumul Quran dan pengetahuan tentang Al-Quran. Sekian Ustaz kesimpulannya. Iya, maksudnya disebutin dong apa yang selanjutnya ya, memiliki pokok kajian penting, yaitu proses nuzul ya, nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Lalu pembahasan termasuk di dalamnya sanad ya. Jadi jenis riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu pembahasan soal qiraat. Lalu pembahasan yang terkait dengan kaitan kata-kata. Ada di dalamnya makna-makna gharib ya. Lalu berkaitan dengan makna-makna Al-Quran. Ada makna yang am ya. Ada makna yang mujmal ya, umum ya. Ada yang mantuk ya, konteks pembicaraan. Ada yang muhkam ya,
pasti tidak menimbulkan keraguan, ada yang mutasyabih. Ya. Ya, mungkin ini karena pertama, jadi masih umum sekali. Nah, kalau nanti besok mungkin sudah agak spesifik tuh. Karena di pagi kajian yang kedua, besok sudah masuk kepada masalah-masalah yang menjorok kepada masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Baik, terima kasih kelompok 1. Saya tunggu perbaikan PowerPoint-nya dan makalahnya. Ya. Untuk kelompok 2, minggu depan siapa ya? Siapa ya? Sudah Ini dibagi Ustaz, kan? ada Nabila F-Kar, ya ada F-Kar, Rara, sama Fatur. F-Kar, Rara, Fatur ya. F-Kar, Rara, Fatur, penyajiannya nggak boleh kalah ya dengan kelompok tadi. Ya. Kelompok yang tadi itu penyajiannya komprehensif gitu. Kamu nggak boleh kalah komprehensifnya. Lalu makalahnya atau PowerPoint-nya harus lebih bagus. PowerPoint-nya, makalahnya, atau PowerPoint-nya harus lebih bagus. Harus ada poin-poin yang berpower. Ya. Harus ada poin-poin yang berpower. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.